Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini aku openingnya santai karena aku lagi ada di tempat yang sejuk, rindang, banyak hijau-hijau, banyak sawah. Rasanya kayak lagi ada di tempat untuk healing gitu ya. Dan hari ini aku mau cerita ke kalian kalau sebenarnya itu banyak banget dari kalian yang minta, Mbak ucapin ulang tahun dong, Mbak aku hari ini ulang tahun ke sekian, pengen diucapin, bikinin video, macam-macam. Pokoknya banyak banget yang minta kayak gitu dan gak pernah tak iyain karena aku juga kalau ulang tahun gak suka diselamatin karena malu. Sebenarnya itu alasannya. Karena menurutku ulang tahun bukanlah hal yang harus diselamatin, happy birthday ya, selamat ulang tahun, wah bukan yang hura-hura, tapi kayak ulang tahun menurutku tuh bertambahnya umur tuh semakin besar tanggung jawab dan semakin berat tanggung jawab yang kalian emban gitu loh. Kecuali kalau kalian umurnya masih kayak 7 tahun, 8 tahun, itu masih lihat badut ulang tahun, makan McD yang kayak gitu-gitu. Jadi menurutku itu kenapa aku nggak mau ngucapin ulang tahun, karena satu, nanti kalau satu tak iyain nanti semuanya iri gitu loh. Awalnya tuh begitu dan itu tadi menurutku ulang tahun seperti apa. Tapi ya yang biasanya aku kalau misalnya hari-hari itu syuting atau mungkin harus syuting di studio di rumah atau mungkin harus syuting di luar, pokoknya istilahnya kayak bikin konten sesibuk biasanya. Dan itu adalah kegiatan yang nggak mungkin disela, nggak mungkin digantikan atau nggak mungkin dipending dulu ya kan, karena banyak dari kalian yang menantikan konten-kontenku, entah itu bacot, entah itu review, entah itu daily vlog, entah itu kuliah online ya, atau mungkin praktek lapangan gitu kan. Tiba-tiba ya manajerku, kalau kalian tahu itu namanya Koh Tommy, nggak bencong guys. Jadi buat brand-brand di luar sana yang merasa oh manajernya Adel cowok berarti bencong, enggak, dia nggak bencong, dia laki-laki tulen ya. Itu tiba-tiba tuh ngomongnya pelan kayak orang punya salah, ngerti nggak? Kayak orang lagi habis melakukan kesalahan terus mau minta maaf tapi takut dimarahin. Jadi sepelan itu suaranya, kayak takut aku nggak mau atau takut aku marah. Tiba-tiba tuh ngomong Del. Jadi suaranya tuh sepelan itu, ngomong kalau Del sambil bawa handphone terus nunjukin chat ke aku. Jadi ada orang yang lagi ulang tahun, tapi bukan dia tuh pacarnya, terus ngechatnya katanya panjang. Terus akhirnya aku kayaknya di hari itu tuh aku habis upload foto atau kemarinnya upload foto, jadi kan banyak komen yang masuk. Terus aku lihat komenannya kayak Mbak buka DM ku apa gimana gitu. Terus aku lihat namanya dia, terus tak buka di DM. Ternyata chatnya panjang banget, wow banget kayak orang curhat. Tak pikir tuh dia curhat gitu ya awalnya, tak pikir dia curhat, ternyata enggak. Ternyata dia menceritakan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas Tommy. Ini di chat WhatsApp-nya Koh Tommy. Perkenalkan nama saya Ahmad Khotib Umar, panggilannya Umar. Saya mau sedikit cerita, jadi saya punya pacar yang namanya Iksani Puji Herianti, dalam kurung panggilannya tuh Isyani atau Iis. Dia berencana akan berulang tahun. Dia berencana akan berulang tahun pada 9 Juni mendatang, yang ke-26. Saya berencana akan memberikan kejutan berupa mempertemukan pacar saya dengan idolanya, yaitu Mbak Adela Wulandari, dari smartphone-nya yang dulu sampai tidak. Jadi dia cerita semuanya gitu loh. Dari smartphone-nya yang dulu sampai tidak memiliki. Iya sih Mas, belibet banget. Mungkin maksudnya dari dulu yang nggak punya smartphone sampai akhirnya punya, dan kini ia beli lagi. Oh, sempat rusak smartphone-nya terus beli lagi, tapi tontonannya nggak luput dari Adela Wulandari. Saya ingin sekali membahagiakan dan memberi kejutan kecil untuknya, dikarenakan dia tidak suka diberi hadiah berupa barang, dan terlebih dia berpesan kepada saya untuk tidak memberi hadiah apa-apa. Alasannya katanya Umar sudah cukup memberi dan tidak ingin memberatkan lagi karena Umar baru bekerja dimulai pada Juni mendatang. Sebentar ya, saya mencoba untuk tidak menangis. Apabila berkenan, saya mohon bagaimana supaya pacar saya bisa bertemu. Apabila diberi izin, saya kebetulan berada di Semarang, saya akan ke sana menemui Mbak Adela Wulandari, dan apabila diperbolehkan pada 8 Juni mendatang atau tanggal yang mendekatinya. Saya memohon waktu sebentar saja dan mungkin dipergunakan untuk salam kenal ataupun foto bersama. Saya akan sangat menghargai dan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas keputusan Mas Tommy dan Mbak Adela Wulandari. Semoga dua fansnya ini termasuk orang-orang yang paling beruntung untuk bertemu. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi chatnya, dan chatnya itu nggak cuma satu, tapi chatnya banyak banget.
Dan semuanya tuh kata-katanya beda-beda, panjang semua. Rasanya kalau kalian baca itu kayak tulus gitu loh, beneran niat. Kan nggak mungkin tiba-tiba diseloknya, dan Kotomi juga nggak yang pemanusia tiba-tiba dia hari ini nih, nggak tipe yang apa ya, menghakimi gitu loh. Jadi dia tetap nanya pendapatku gimana. Terus pas aku baca kok kayaknya ini beda dari orang-orang biasanya ya. Orang-orang biasanya tuh kalau minta ucapan ulang tahun tuh cuman sekedar ya ucapan ulang tahun untuk pamer ke temennya, atau mungkin ucapan ulang tahun untuk sebuah instansi, atau ucapan ulang tahun yang seala kadarnya gitu loh. Yang ini kok rasanya beda ya. Kayak tadi aku baca kok rasanya mau nangis gitu loh. Ya udah deh kok dikondisiin aja gimana enaknya. Jangan datang ke rumah, karena kan di rumah juga nggak proper untuk menyambut tamu gitu kan. Akhirnya komunikasinya sama Kotomi, aku cuma di DM jawab halo gitu doang, sisanya sama Kotomi. Sama Kotomi ini kita janjian di tempat kita katakanlah nongkrong, karena biasanya kalau pagi itu kita meeting pagi, ngopi bareng, terus mungkin meeting sama anak-anak produksi. Akhirnya udah dikondisiin sama Kotomi, kita ke tempat pertama itu kita full tim. Jadi semua sampai tim produksi itu ikut semua, pokoknya semuanya yang ada di rumah itu berangkat semua. Kita bertujuh apa berenam gitu. Tapi di tempat pertama gagal. Kotomi sama Mas Umar itu udah kontak-kontakan gitu kan, gagal karena Mas Umar ini tuh nggak bilang ke pacarnya kalau mau ditemuin sama aku. Jadi bener-bener pacarnya nggak tahu kalau mau ketemu aku gitu loh. Mungkin karena sulit mengkondisikan, entah rumah mereka jauh, dan aku baru tahu juga ternyata rumahnya pucuk gunung ketemu pucuk. Jadi Mas Umarnya di sini kayak Semarang Utara, Mas Selatan gitu loh. Terus kita ketemunya di barat. Nah, rumahnya tuh seolah-olah seperti itu. Jadi dia harus dari pucuk gunung ke lembah, terus ketemunya di sini, kayak jauh banget gitu. Dan itu makan waktu. Akhirnya di tempat pertama itu gagal karena tim produksi itu harus nyelesain kerjaan dan banyak editan yang belum selesai gitu ya. Akhirnya mereka pulang dulu, jadi sisa berempat, aku, Marcel, Kotomi sama El doang. Akhirnya kita ketemu di tempat yang kedua. Di tempat yang kedua itu nyaris gagal, jadi nyaris nggak ketemu. Karena waktu itu kita habis meeting konsep, nyari konten dan lain-lain. Kita udah mau pulang, karena itu udah tengah hari, udah mau jam 12, jadi udah jam 1, jadi itu waktunya pulang, karena habis itu kita mau syuting dan lain-lain ya, ada kerjaan lagi. Itu nyaris banget nggak ketemu. Sampai akhirnya aku bilang, ya udahlah kok, kalau emang ini nggak bisa ketemu ya berarti bukan rezekinya. Terus akhirnya jalan nih kita dari tempat kita meeting, jalan keluar, habis itu ke parkiran, udah masuk mobil semua. Jadi Marcel udah nyetater mobil, aku udah masuk, Kotomi udah masuk, tiba-tiba 2 orang naik motor set parkir di depan kita. Terus Kotomi bilang, Dil kayaknya itu deh. Masa itu mungkin orang mau masuk kafenya kali, aku mikir gitu. Oh ternyata bener. Itu bener-bener kayak momennya ngepas banget, kita udah mau pulang, terus Mas Umar sama Mbak Iis baru datang. Ukuran namanya di bawah kan? Hah? Ukuran apa? Respon pertamanya itu Mbak Iisnya itu nggak tahu kalau itu aku, karena aku pakai masker, bajunya juga masih baju rumahan gitu ya, celana panjang, kaosan. Mbak Iisnya nggak tahu kalau itu aku. Iya, aku mau nangis loh. Jangan nangis dong, selamat ulang tahun. Iya, makasih, kok tahu Eksklusif loh, aku nggak pernah ngucapin ulang tahun. Jadi dia kayak lihat-lihatan, terus nanya pacarnya gitu. Hah, beneran, kayak nggak percaya, speechless sampai berambang dan akhirnya nangis gitu ya. Mereka kenapa tak bilang kayaknya ini beda. Waktu sebentar, waktu datang kok aku gembeng ya. Waktu datang itu mereka pakai kemeja putih,
Jadi kapelan putih-putih. Putihnya bersih, nggak pakai jaket. Itu aku inget. Jadi naik motor dari itu kayaknya kita ketemu di tengah kota. Mereka dari pucuk-pucuk nggak pakai jaket, pakai baju warna putih siang-siang. Terus Mbak Iisnya nangis, terus Mas Umarnya kayak mukanya yang laki-laki polos gitu loh. Aduh, makasih. Mbak Adel beneran ini. Nggak, ini sebenarnya dia nyawa orang yang mirip Adel Wulandari. Oh gitu. Serius ini Mbak Adel. Ya Allah, ini bisa ketemu. Kok nggak bilang-bilang? Ya Allah, aku sedih banget. Kamu nggak sedih? Jangan sedih dong. Pengen banget ketemu Mbak Adel. Jangan nangis. Ya. Gimana? Nanti lu udah Seneng banget. Tadi masnya bilang apa mau kesini? Enggak mau bilang apa-apa. Cuma ya jalan gitu aja. Selamat ulang tahun ya. Iya, makasih ya Mas Tommy. Iya. Iya, Aku masnya. gak pernah disurprise gini loh sama pacarku. Ya aku juga gak pernah. Waktu ketemu tuh aku nggak nangis. Waktu ketemu malah aku kayak jangan nangis mbak, nanti makeupnya luntur, yang kayak gitu-gitu. Waktu ketemu tuh Mas Umarnya kayak, kamu kalau lihat mukanya Mas Umar tuh laki-laki yang nggak neko-neko gitu loh, sedikit beruban tapi bukan tua, kayak kebanyakan pikiran, terlalu keras bekerja gitu ya. Seolah dia kayak ngomong, maaf ya, aku cuman bisa ngasihnya ini doang gitu. Terus Mbak Iisnya, dia udah kayak lemes, tangannya dingin. Akhirnya kita foto, terus aku nyelamatin. Karena aku bukan tipe orang yang rame gitu, selamat ya, yang nggak kayak gitu. Jadi aku cuman bisa ngomong, semoga kerjaannya lancar, panjang umur, langgeng sampai nikah. Aduh. Ulang tahun ke berapa? 26, percaya enggak? 26. Serius? Oke. Aduh. Dari mana ini tadi? Dari rumah ini tadi. Emang sengaja tapelan putih-putih gitu? Dia yang nyuruh kok mau. Oh, oke. Ya baru kali ini kamu lagi. Semoga sehat selalu. Amin. Kuliah, kerja? Kerja Gimana? di toko. Oke. Sukses terus, sehat terus. Aduh, gak percaya ini ketemu Mbak Adel, ya Allah. Biasanya cuma mantengin story-nya doang. Aku lihat ceritanya pacarmu, dia ngechat banyak di handphonenya Kak Tommy. Katanya, apa, pacar saya nontonin terus. Gitu. Iya. Terus mau ketemu, katanya mau pacar saya nggak tahu mbak kalau saya ngechat kayak gini katanya. Ya Allah. Dia emang sengaja nyiapin. Berarti pacaran kalian sehat dong, nggak tukar-tukaran password? Enggak sih. Enggak, oh sehat. 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 Iya, bagus. Mbak. Ih. Mau foto. Mau fotoin. Boleh kamu? Aku menang. Boleh. Hei, sukses dulu bacamu sehat. Sakit nih mamangnya. Aku lagi flu. Hari ini tuh ngopi pagi jadwalnya. Kita berusaha untuk bangun pagi. Lumayan bisa lah ya, dengan sedikit lemas. Ya Allah, Gusti. Lepas. Cek bener. 1, 2, 3. Oke. Habis ini mau dinner kemana? Nggak tahu. Aku tuh nggak tahu. Aku tuh lagi tidur, dia tuh ke rumah ya. Tidur loh mas tadi. Oh. Aku telepon nggak bisa, ya udah kesana aja langsung. Udah dikasih surprise apa? Ini baru ini. Baru ini. Habis ini apa lagi? Adalah. Tahu. Ini tapi Nur Ajari minta ini. Nggak boleh ya. Semoga langgeng. Amin. Semoga sampai ke jenjang yang lebih serius. Amin. Terima kasih sekali. Makasih ya Mbak Adel. Selamat ulang tahun. Iya, terima kasih juga Sama, sudah makasih. nontonin videonya. Semoga bermanfaat juga videonya ya.
Jangan diambil miso-misonya. Karena kita semua akan miso pada waktunya. Kadang ya Mbak. Iya. Miso aja santai. Untuk gratis. Nggak gitu juga prinsipnya ya. Tidak untuk miso nih. Oke. Habis ini mau kemana lagi? Nggak tahu Mbak. Ngopi lah berdua dinner. Oke. Untung kita masih di sini tadi udah mau pulang ya. Untung selamat nih. Nggak nyerempet, nggak apa. Oke. Selamat melanjutkan hari bahagia ya. Kalau lagi ulang tahun. Terima kasih ya Mbak. Jangan lupa ada. Aja gelon. Duluan ya kita, hati-hati. Sebenarnya aku nggak tahu gitu ya, kenapa banyak dari kalian yang mengidolakan aku, bahkan jadi subscriberku, jadi followersku, mengelulukan aku, se-excited itu kalau ketemu. Karena di luar sana banyak banget yang mencontohkan hal yang lebih baik daripada aku, menyuarakan tentang value yang aku kasih itu lebih baik gitu loh. Banyak banget cewek-cewek di luar sana yang lebih baik penyampaiannya, benar-benar action lapangan, yang jelas lebih baik daripada aku gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa aku. Cuman bersyukur aku, hukum sebab akibat itu pasti ada. Aku yakin kalian yang datang ke aku itu punya alasan tersendiri gitu loh, punya maksud tersendiri. Mungkin Tuhan ngasih itu kayak ada maksud yang mungkin aku belum tahu. Aku di sini tuh pengen kayak ngasih tahu kalian kalau bahagia itu nggak harus pakai baju mahal, nggak harus punya mobil mewah, nggak harus punya handphone terbaru, nggak harus beli klub bola, nggak harus punya Lamborghini, nggak harus pakai baju Fear of God, nggak harus main investasi, nggak harus main saham, nggak harus yang muluk-muluk. Bahagia itu diciptakan. Kalian yang nyiptain sendiri gitu loh. Sekelas kalian bisa makan nasi sama sambal itu bahagia banget. Contohnya gini, ada cerita. Keluarga berencana, ya, bapak, ibu, dan 2 anak. Mereka naik motor berempat. Ngerti kan yang kayak zaman dulu empet-empetan, anak pertamanya di depan, yang satu di tengah, bek ke planet gitu kan. Mampir ke Pecel Lele. Makan nasi ayam sambel, atau nasi tahu tempe sambel, nasi telur sambel, minumnya es teh gitu ya. Terus suaminya tanya sama istrinya, "Mah, apa Bu?" gitu ya. "Kamu tahu nggak apa yang bikin kita bahagia?" Terus istrinya jawab, khas seorang istri, karena ada anak, karena kita tercukupi, karena kita punya motor, karena kita punya rumah. Terus suaminya jawab, enggak. Terus apa, kata istrinya? Suami bilang, karena kita bareng-bareng. Akhir dari video ini aku mau bilang, aku berusaha keras untuk tidak menangis. Sudah nangis. Tapi nggak yang geruh-geruh gitu loh. Aku mau bilang terima kasih untuk 2 tahun ini di YouTube, dari video pertama yang make up skincare nggak jelas, sampai sekarang dari Instagramku followersnya cuma 6.000, sampai sekarang centang biru. Semoga kedepannya aku bisa menjadi teman kalian yang lebih baik lagi, jadi kakak virtual kalian, jadi sahabat kalian walaupun virtual, walaupun kalian sulit untuk terbalas DM-nya olehku karena banyak banget. Dan aku tetaplah manusia, jangan lupa itu. Semoga aku bisa jadi adik buat kalian, mungkin orang tua, dosen, guru, apapun itu, terserah kalian nganggapnya apa. Banyak yang halu juga, Mbak, calon bojoku dan lain-lain. Dan buat orang-orang di luar sana yang gambar muka aku di truk, aku berterima kasih banget. Aku senang banget muka aku ada di truk.
Mungkin buat mas-mas yang suka gambar aku di truk, soon to be kita akan ketemu. Aku akan lihat truknya, tak pegang sendiri gitu ya, aku lihat prosesnya. Dan buat orang-orang yang mau jatuhin aku, gila loh kalau kalian tahu yang nggak suka sama aku tuh bukan cewek, cowok. Dan buat kalian yang mau jatuhin aku, fasten your seat belt, semangat. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf karena gara-gara aku mungkin kalian panas, gara-gara aku mungkin kalian nggak bisa mendapatkan rezeki seperti biasanya. Kalau mau jatuhin aku kayaknya nggak bisa, nggak mungkin. Aku dulu udah pernah jatuh sejatuh-jatuhnya dan aku tahu caranya bangkit. Jadi good luck. Itu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you at the next video. Bye.